pembicara kita yang ketujuh ini ada Bapak Ardian Syah Rahmat Akbar. Beliau adalah alumni MM Asia batch 8. Berbicara akan temanya hari ini yaitu personal branding, This is me, digital personal branding fundamental. Oke, siapa Bapak Ardian Syah ini? Beliau adalah desainer dan konsultan branding Bapak Ibu. Tadi saya selama istirahat juga udah ngecek nih IG-nya. Ada IG-nya yaitu lohjinawi.id. Sambil saya lihat ya Bapak Ibu ya. Beliau sharing gimana caranya 5 tips sukses branding. 5 elemen dalam branding dan banyak hal lainnya. Silahkan langsung di-follow aja supaya kita juga punya personal branding yang baik. Sehingga seperti Pak Ardiansyah Bapak Ibu, beliau ini menangani banyak klien, baik secara personal, kemudian lembaga maupun corporate. Beberapa klien yang hebat yang sudah ditangani adalah Miga Choan, IndiHome, Sosro, Stick, Mun, dan lain sebagainya. Jadi boleh langsung kita perhatikan saja materi yang dibawakan, keren dari Pak Ardiansyah. Pak Tanadi, ada tambahan? Silahkan ya. Pak. Pak Ardiansyah, salam ketemu kembali setelah sekian lama. Ini lulusnya udah lama soalnya. Ya, jadi Bapak. Saya 4 hari lalu saya kedatangan tamu di kantor, seorang pembicara juga. Dia tanya sama saya, Pak San, kunci masa depan itu kalau sebagai pembicara kira-kira apa yang penting? Jawaban saya itu cuma satu, Pak, personal branding, Pak. Sebetulnya ada 2, Pak. Satu personal branding, yang kedua mencari kuda tunggangan yang tepat. Saya bilang gitu, kuda tungganganmu harus pas gitu ya. Tapi yang pertama saya bilang personal branding. Kenapa personal branding? Karena semakin lama dengan terjadinya dunia semakin lebar, orang itu menjadi ilmu. Jadi gini, kalau dulu ini ilmu orang pinter, ini ilmu orang bodoh. Sekarang ilmu yang bodoh pun sudah naik sampai titik tertentu, sehingga beda antara yang pinter dan yang tidak itu singkat sekali ya. Seperti handphone. Dulu kita main kamera susah, sekarang handphone ini orang buta pun bisa memotret dengan bagus gitu ya. Jadi sehingga persaingan itu makin susah gitu. Pada akhirnya persaingan itu akan dipecah oleh branding gitu. Kenapa orang beli Louis Vuitton, kenapa orang beli tasnya 25 juta, 35 juta, orang beli. Kenapa? Karena brandnya saja gitu ya. Padahal di banyak tempat yang KW2 itu harganya cuma 1 juta, 2 juta. Tapi personal branding ini akan jadi pembeda antara kita yang sukses dan kita yang kalah sukses. Itu kuncinya. Sehingga terima kasih banget Pak Ardiansyah sudah sharing. Bu Armen tolong dituliskan itu nama IG-nya Pak Ardiansyah. Cukup banyak tips di sana, bisa di-sharingkan untuk teman-teman yang lain. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Ardiansyah. Baik, terima kasih Pak Tanadi dan Bu Armenia. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Sebuah kebanggaan saya bisa hadir dan sharing di antara para senior yang sudah dari tadi pagi sharing banyak ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf saya keluar masuk karena masih dalam posisi perjalanan. Setelah ini langsung boarding juga. Jadi kita coba untuk sharing begitu ya sedikit pengalaman saya di antara senior-senior yang tadi. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan sharing tentang personal branding. Jadi personal branding itu menurut saya cukup menarik. Dari pengalaman saya selama 15 tahun di dunia desain dan branding ini, seperti ada satu hal yang menarik adalah gini, ketika kita bicara branding corporate, ketika kita bicara branding produk, itu kita berusaha memanusiakannya, gitu. Memanusiakannya, memberikan personality. Nah, personal branding sendiri itu sebetulnya memanusiakan manusia, jadi balik lagi gitu. Jadi kita biasanya memberikan soul, memberikan jiwa kepada manusia yang sebetulnya itu dari sebuah personality. Nah, di sini kita akhirnya menarik kembali itu untuk kebutuhan diri kita sendiri. Kebutuhan untuk lebih mempersonalitikan kita gitu. Nah, baik. Oke. Kalau kita sering dengar gitu ya, ulasan bijak, jangan nilai buku dari covernya. Kalau kita bicara dari sisi personal branding, justru kata-kata jangannya dicoret aja. Kenapa? Karena realistisnya gini. Kalau kita beli ke toko buku yang mahal gitu ya, buku itu ada yang dibungkus. Dan kalau kita bicara realistisnya, kalau mau beli buku yang nggak bisa dilihat dalamnya, pasti yang akan menarik buat kita adalah covernya. Gitu. Nah, ini adalah sebuah hal yang realistis. Pada kegiatan realnya adalah
orang itu pasti akan menciptakan persepsi pertama ketika melihat orang lain. Nah, itu adalah sebuah mekanisme otomatis, tidak boleh ditahan. Masalah kemudian nanti orang itu mau mengenal lebih dalam atau tidak karakter seseorang, itu kembali kepada diri masing-masing gitu kan. Cuman impresi pertama itu selalu akan menimbulkan pesan. Sehingga kalau ini kita logikakan sebagai sebuah buku, maka cover itu penting. Gitu ya. Kalau orang Jawa dulu kita itu mereka jagoan juga personal branding. Ada pameo namanya Ajinirogo saking Busono. Jadi bagaimana kita berpenampilan pun itu menjadi hal yang penting. Karena kita akan dinilai orang seperti apa hanya pertama kali impresi yang muncul adalah dari penampilan. Nah, Bapak Ibu mungkin mengenal, kalau saya tanya, 3 dokter ini gitu ya, 3 dokter ini bukan orang biasa. Jadi yang 2 itu berarti bukan orang yang tidak terkenal gitu ya, orang yang kompetensinya tidak diakui. Kalau dicek mereka orang-orang hebat. Tapi kalau saya tanya ke Bapak Ibu yang hadir saat ini, mana yang paling Bapak Ibu kenal? Ya, pasti jawabannya adalah yang tengah gitu. Nah, kenapa? Apa yang membedakan? Kenapa yang tengah lebih terkenal, Dr. Boyke lebih terkenal dibandingkan 2 dokter yang lain, padahal secara kompetensi mereka adalah orang-orang yang kita sering terjebak pada bicara personal branding itu adalah pencitraan. Nah, dan akhirnya karena kita sering melihat personal branding itu adalah pencitraan, personal branding ini terjebak menjadi konotasi negatif. Kita harus berpura-pura. Sekali lagi saya punya istilah, branding itu bukan acting. Kalau kita berakting itu capek, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan pencitraan dan personal branding itu gini. Kalau kemudian kita ingin kita memposisikan diri sebagai orang yang sangat ahli gitu ya, menggembor-gemborkan diri lebih hebat dari yang lain, itu pencitraan. Tapi kalau personal branding fokusnya adalah pada apa yang orang lain bisa dapatkan, mendapat manfaat dari kompetensi yang kita miliki. Itu personal branding. Jadi sudut pandangnya memang semuanya pasti dipoles. Semuanya pasti dipoles gitu ya. Sebagaimana kita pergi ke sebuah tempat, pasti kita akan menyesuaikan outfit apa yang sesuai dengan event itu. Tetapi kalau pencitraan itu sepertinya melebih-lebihkan, lebih pada aku lebih hebat dari yang lain, aku yang paling dan sebagainya. Tapi kalau personal branding kita lebih fokus pada bahwa kita memiliki kompetensi yang bisa bermanfaat loh buat kalian. Nah, jadi yang lebih difokuskan adalah manfaat yang bisa kita bawa bagi orang lain. Itu adalah personal branding. Dan kalau dari situ kita akan bicara dari kompetensi kita. Maka di sini saya akan membawa sebuah konsep yang saya namakan "This is me", stand out in the crowd. Kalau kita tidak punya sebuah kompetensi yang cukup bagus untuk bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu ya, dan kadang itu karena kita kurang percaya diri, maka kita tidak akan bisa stand out di antara the crowd. Bayangkan kalau kita semua menggunakan baju yang sama, kita nggak akan dilihat orang, tapi di gerombolan orang yang berbaju putih kita berpakai baju merah sendiri, itu pasti akan menjadi sebuah emphasis. Di antara orang-orang yang bicara tentang bahwa saya ini ya, habis ini ya 2024 nih, wah ini saya adalah, wah, itu akan banyak sekali beredar di mana-mana, baik di sosial media maupun di lingkungan sekitar kita. Tetapi orang akan lebih terkonek, engage dengan orang yang memang benar-benar bisa membuktikan bahwa kompetensinya bermanfaat bagi orang lain. Disinilah itu yang akan membuat dia stand out daripada orang-orang yang lain. Pendekatannya memang harus memiliki diferensiasi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah saya mencoba menghumaniskan proses personal branding supaya tidak menjadi corporate, karena kita bicaranya dari sisi personal ya, manusianya. Kita tarik ke belakang untuk mengkontemplasi dulu. Jadi nggak mungkin dong kita akan bisa ngomong kita ini bermanfaat buat kalian karena kompetensi kita kalau kita tidak adalah A, B, C, kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Maka tahapan pertama adalah kita mengkontemplasi, menemukan diri kita sendiri. Kita ini kompetensinya di mana, bermanfaat bagi siapa, gitu ya. Dan intinya adalah di sini kita mengenal diri kita sendiri. Oke, setelah kontemplasi ini dilakukan, kita masuk kepada tahapan kedua adalah merancang diri kita, jati diri sendiri. Nah, sebuah teori terbaru ini diangkat namanya brand architect. Adalah ini sebuah tools di mana kita bisa menguatkan personality dari brand, baik itu produk atau corporate. Tetapi justru karena ini sebetulnya
kembangkan dari sebuah analisa mengkategorikan personality manusia begitu ya, supaya engage dengan konsumennya masing-masing produk dan corporate itu, saya menyimpulkan ini justru adalah sebuah tools yang membantu kita untuk bisa merancang diri kita lebih sistematis gitu. Nah, kita akan melihat nih dari tools ini, kita nih orang yang kayak apa kan gitu ya, biasanya bingungnya adalah sebenarnya kita nih orang kayak apa sih. Nah, di tools ini kalau Bapak Ibu nanti bisa lebih lanjut mengeksplor di Google ataupun di tempat lain untuk brand archetype ini, dia ada 12 personality yang mewakili karakter manusia begitu. Jadi kalau explorer itu orangnya kayak apa sih gitu ya, karakternya saya apa, contoh orangnya seperti siapa gitu. Nah, setiap orang itu pasti akan masuk ke salah satu personality. Tapi saya juga sepakat bahwa bisa jadi Bapak Ibu personality-nya itu adalah persinggungan, irisan antara beberapa personality yang ada di dalam sini. Nah, kenapa tools ini saya munculkan? Karena ini sangat bisa membantu untuk menemukan atau merancang jati diri kita. Nah, setelah kita tahu, gitu ya, kita paham, oh kita itu memiliki kompetensi jati diri kita seperti ini, karakter kita seperti ini, maka berikutnya adalah percaya diri untuk menjadi diri sendiri. Jati dirinya dimunculkan. Nah, jati diri yang dimunculkan ini akhirnya nanti akan berdampak kepada segala macam aspek yang kita lakukan di dalam hidup kita. Bagaimana kemudian kita bersikap, bagaimana kemudian kita berkomunikasi, bagaimana kemudian penampilan kita, appearance kita, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya fisik, penampilan gitu. Itu akan tidak melelahkan dibandingkan ketika kita tidak memahami jati diri kita dan kita akhirnya berakting. Ya, aktor itu saja secara profesional ketika mereka berakting, mereka punya batasan. Ada kasus beberapa aktor itu akhirnya mengalami gangguan kejiwaan gitu, karena terlalu mendalami peran aktingnya begitu. Nah, ini resiko yang sama ketika kita melakukan pendekatan personal branding itu dengan berakting, tapi tidak berangkat dari sebuah jati diri yang memang itu adalah karakter kita. Jadi permasalahan utamanya adalah bagaimana kita bisa menemukan jati diri kita, merancangnya dengan sebuah tools yang lebih sistematis, dan kemudian ketika sudah kita paham, kita harus percaya bahwa jati diri kita itu bisa membangun personality kita lebih hebat, lebih bagus, lebih kuat gitu ya, dibandingkan dengan yang lain, bisa didiferensiasikan, kita punya positioning tersendiri, dan juga itu dipahami oleh konsumen kita karena mereka mendapatkan benefit dari kita. Kalau ada satu pertanyaan misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu muak nggak sih dengan metode kampanye calon legislatif kita dan segala macamnya itu? Nah, karena kenapa? Karena mungkin yang terjadi adalah kita tidak melihat benefit apa yang bisa kita dapat sebetulnya dari mereka. Dengan adanya mereka, kompetensi mereka, itu kita dapat apa sih? Oh, aku ikut, nggak ada perubahan apapun, kondisi juga dinamika juga terjadi sebetulnya, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang awalnya baik ternyata kemudian terbukti tidak gitu ya. Nah, itu tidak menjadi engagement yang cukup kuat. Tapi kalau engagement itu dengan karakter dan kompetensi yang bermanfaat bagi konsumen kita, itu kita akan sangat kuat engagement-nya begitu. Nah, ini yang personal branding yang cukup oke menurut saya. Nah, di era yang serba digital ini, maka yang harus kita pikirkan adalah setelah kita paham jati diri kita, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian jati diri itu menjadi konten. Kalau kita bicara di komunikasi digital itu cuma ada dua aspek, yaitu konten dan instrumen. Konten ini storytelling-nya ya. Nah, ini kemarin ini Pak San sharing di batch berapa itu kuliahnya storytelling, ada materinya. Konten itu adalah storytelling-nya begitu. Nah, storytelling ini akan sangat kuat, tidak bersifat acting ketika itu dikembangkan dari jati diri kita gitu. Setelah kita punya kontennya, kemudian kita pilih instrumennya yang tepat. Nah, kalau kita bicara di landscape digital, instrumen yang tepat untuk membangun personality, personal branding kita itu adalah sosial media. Tapi yang mana? Apakah Instagram, apakah Facebook, apakah yang lain? Berdasarkan pengalaman, memang Instagram dan Facebook masih berfungsi lah ya. Tetapi yang paling powerful itu adalah LinkedIn. Nah, LinkedIn itu cukup kuat untuk membangun personality kita karena kita akan bertemu dengan
landscape yang tepat atau culture yang tepat. Maksudnya culture yang tepat adalah di sana orang mencari kompetensi orang lain. Itu nature-nya gitu. Sehingga kita akan bicara kompetensi ketika kita akan bicara tentang diri kita. Nah, kemudian yang kedua, kita harus punya etalase dong. Etalase kita kalau di era digital ini adalah website. Website ini penting. Apakah website corporate cukup? Bisa jadi, tetapi saya menyarankan punya website personal. Saya juga dalam tahap ini membangun sebuah website personal supaya bisa menguatkan lagi engagement dengan para konsumen yang kita sasar, gitu. Supaya mereka tahu apa sih kompetensi kita. Kadang kita kan kalau berkomunikasi melalui website corporate itu ada rules ya, tetap ada batasan-batasan yang sesuai dengan image perusahaan. Tetapi kalau itu website pribadi kita mau sharing tentang pemikiran apapun itu sangat bebas gitu, itu sangat diperbolehkan sehingga orang bisa mengenal kita secara lebih pribadi. Nah, landscape digital ini harus dipahami disesuaikan dengan siapa konsumen kita. Tapi biasanya kalau kita membangun dari pengalaman kami di konsultan, kalau kita membangun personal branding seseorang, memang kita akan menciptakan dulu kontennya, storytellingnya dengan mencari sebuah strategi yang tepat sesuai dengan jati diri dari klien, dan kemudian dieksplor dalam dua media utama yaitu website dan LinkedIn. Dikuatkan dengan keberadaan informasi-informasi di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Atau sekarang juga ada TikTok seperti itu. Nah, tapi yang paling penting dari semua ini sama ya, baik itu corporate ataupun personal, yang dibutuhkan adalah sustainability. Percuma kita menggebu-gebu tetapi kemudian sifatnya seperti sprint, setelah 2 minggu frekuensi menurun untuk membangun personal branding kita. Jadi yang dipentingkan adalah persisten, tekun. Dan yang paling penting adalah tekun untuk menjadi diri sendiri. Bukan tekun untuk berpura-pura menjadi orang lain, karena itu akan sangat melelahkan gitu ya di sebuah proses personal branding. Karena kenapa? Apapun branding itu adalah sebuah proses jangka panjang, bukan sebuah proses jangka pendek. Kalau jangka pendek kita biasanya marketing and selling gitu. Tapi kalau branding ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang nantinya akan berdampak jauh lebih besar kepada baik itu corporate ataupun pribadi. Nah, jadi kalau pribadi yang paling penting dipahami dan dilakukan adalah ketekunan menjadi diri sendiri. Dan ini terlepas dari personal branding kadang sudah banyak dilupakan oleh banyak orang gitu ya, dan lupa untuk menjadi diri sendiri. Jadi dari semua presentasi itu saya tutup dengan bahwa kunci dari personal branding itu adalah kita harus menemukan jati diri, dan kemudian ketika sudah menemukannya kita tekun untuk selalu menjadi diri sendiri. Terima kasih, saya Ardiansyah Akbar. Saya kembalikan dan mohon maaf jika ada kesalahan kepada Pak Tanadi dan Ibu Armenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardiansyah. Nah ini memang di awal ketika kita mengeset acara ini kita bilang acaranya boleh 20 menit, boleh 25, boleh 30 menit. Jadi kita punya waktu diskusi saat ini ada 10 menit. Buat yang mau tanya dan sedang di atas, boleh angkat tangan ya, boleh angkat tangan ya. Kita dahulukan yang fisikal tanya. Saya tanya dulu. Jadi saya ini pertama kali seminar tentang personal branding itu sama Deddy Corbusier, Pak, Jakarta. Jadi si Deddy cerita tentang bagaimana menciptakan personal branding, cukup menarik ya. Dan waktu itu juga kita diskusi sama Romi Rafael, kebetulan kawan saya dua-dua itu ya. Jadi mereka ini juga sangat konsisten di dalam menciptakan personal brandingnya. Nah, suatu saat si Deddy kan berubah tuh personal brandingnya dari magician menjadi pembawa acara dan lain-lain. Pertanyaan saya, Pak Ardiansyah, apakah oke kalau seseorang itu secara konsisten kemudian dia merubah personal brandingnya sesuai dengan keinginan dia dan lalu konsisten di tempat yang baru itu? Silakan, Pak Ardiansyah. Ya, baik. Jadi berdasarkan pengalaman kami begini, biasanya personal branding itu dikembangkan itu inline dengan karir atau profesi yang dijalani begitu. Karena kebutuhannya personal branding itu adalah untuk menguatkan, terutama sifatnya bisa jadi memang corporate itu berjalan sendiri begitu. Maksudnya di sisi kalau kita ngomong Deddy Corbusier sebetulnya mungkin teman-teman yang sangat kuat di sini dia saat ini adalah seorang content creator. Padahal kalau kita runut bisnisnya lebih dari itu begitu ya. Nah, jadi
kita memang harus menemukan terlebih dahulu personal branding yang kita bangun ini akan dikuatkan dengan profesi apa atau menguatkan profesi apa. Nah, tidak menutup kemungkinan namanya jalan kehidupan, pastinya bisa menemukan sebuah peluang profesi-profesi di tengah perjalanan begitu ya. Yang dimana ketika itu teknik-teknik personal branding dimasukkan, ketika personal branding di docking ke situ, itu akan menjadi lebih kuat. Ya, apalagi kalau kita bicara sekarang itu konten kreator. Konten kreator itu adalah personal branding sebetulnya. Konten kreator itu personal branding. Semua konten itu yang mereka nggak bisa lepas nih. Nggak bisa kemudian di luar konten yang mereka pasti akan ada isu begini. Oh, di konten dia kayaknya kayak gini ya. Oh, tapi ketika ketemu aslinya orangnya kok kayak gitu. Nah, ini berarti kan polesan gitu. Acting ya. Tapi kalau memang konten itu dikembangkan mengacu kepada tadi ya yang kita cari dulu seperti apa sih kita. Nah, akhirnya itu kan akan membuat tidak harus orang tersebut, si konten kreator tersebut berakting setiap kali begitu. Ya, karena itu memang kesehariannya. Tapi kalau pertanyaan Pak Nadi adalah boleh tidak berkembang? Personal branding dan corporate branding itu berkembang. Berkembang karena ada proses adaptasi, tidak bisa kita bicara hanya di satu sisi, adaptasi harus dilakukan. Ya, yang menarik buat saya adalah setiap company besar itu personal brandingnya selalu lebih populer, lebih diterima orang daripada perusahaannya. Jadi perusahaan itu, misalkan perusahaan katakanlah Elon Musk, personal brandingnya dia itu sekian puluh juta follower yang jauh lebih besar daripada Tesla misalkan ya, atau bahkan company dia yang lain. Hampir selalu. Dulu Steve Jobs juga begitu. Artinya human itu lebih suka sama human sebagai manusia untuk mendekati diri. Dia tidak terlalu intact dengan perusahaan. Sehingga dulu di banyak perusahaan Amerika diharuskan CEO dan tim tingginya punya personal branding yang attach dengan company-nya. Karena person itu tidak begitu suka kalau harus memfollow sebuah perusahaan ABC, tapi lebih suka kalau memfollow the individual yang punya kekuatan personal branding itu. Ada pertanyaan Pak. Selamat siang Kak, mohon maaf tanya, kalau bagaimana meyakinkan diri supaya di suatu bidang dan bisa pede untuk mengerjakan bidang tersebut karena saya malu untuk menampilkan diri di publik dalam bidang tersebut. Silakan. Betul. Jadi memang salah satu blocking gitu ya, kita sebutnya. Blocking itu adalah rasa malu, rasa kurang percaya diri. Nah, kenapa dalam tahapan kami ada kontemplasi dan rancang diri, gitu ya? Kontemplasi dan rancang diri ini supaya kita mengenal diri kita. Kita biasanya nggak pede itu karena kita tidak terlalu mengenal diri kita, gitu. Kita berupaya akhirnya terjebak pada meremehkan diri kita. Itu yang lebih berbahaya lagi. Padahal apa? Ketika akhirnya kita coba saja bicara, munculkan perspektif kita. Orang itu pasti akan bisa menerima karena tidak akan ada perspektif yang sama dalam melihat satu hal dari setiap orang begitu. Kenapa? Karakter kita dibangun itu tidak sebentar. Mulai dari kita lahir sampai dengan pada posisi umur kita saat ini, segala macam hal terjadi, beragam wawasan masuk, itu pasti akan membuat seseorang itu menjadi unik dibandingkan orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita ini sebetulnya selalu bicara dengan perspektif-perspektif apa sih gitu. Oh, ternyata saya suka membahas sebuah isu itu dari perspektif sosial. Oh, saya lebih suka membahas dari perspektif komersial gitu. Itu nggak ada masalah. Tetapi justru sekarang ini momennya bahwa orang sudah lebih terbuka dengan berbagai perspektif ketika ada satu isu muncul gitu ya. Nah, sehingga nggak perlu malu, tidak perlu merasa rendah diri. Ini memang saya bilang salah satu, saya tidak melihat, tidak menyebutnya bahwa culture ini jelek begitu ya. Tapi seringkali kita terlalu dibangun dengan terlalu harus hati-hati begitu ya. Dan ini sebetulnya kalau kita bicara lebih frontalnya adalah warisan dari penjajahan. Nah, jadi
kalau kita tarik jauh ke belakang, kita memang dibiasakan untuk berpikir bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain gitu. Karena pada masa itu pemikiran itu memang harus ditekan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka, itu ditekan. Dan itu berlanjut sampai saat ini gitu ya, masuk ke dalam kadang pendidikan karakter keluarga, sehingga itu membiasakan kita berpikir bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Nah, di personal branding kita tidak berusaha lebih baik dari orang lain. Perspektifnya adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai bermanfaat bagi orang lain. Itu personal branding yang jauh lebih kuat. Ya, Pak Ardiansyah, ada pertanyaan. Saya kira itu sama dengan jawaban Bapak, ditambahin sedikit aja. Pertanyaannya yang dibahas tadi kan CEO, konten kreator, pengusaha, konsultan. Bagaimana personal branding untuk seorang karyawan, bukan CEO, tapi karyawan. Mungkin bisa disambungkan dari komentar terakhir dari Pak Ardiansyah. Silakan. Baik. Nah, ini mungkin logikanya seperti ini. Saya coba menjawab dengan sebuah logika, Pak. Atau sebuah kondisi sebetulnya. Ketika kita bicara pendidikan kewirausahaan, kita seringkali terjebak pada bahwa pendidikan kewirausahaan itu harus menghasilkan orang yang kemudian mampu berbisnis. Nah, padahal kewirausahaan itu adalah sebuah mindset. Di mana akhirnya ketika seseorang pada posisi apapun, gitu ya, baik karyawan, dia memiliki sebuah mental untuk fight. Nah, jadi kewirausahaan itu bicara dari situ. Jadi kalau kita dari sisi karyawan, bukan berarti itu kalau kita mau membangun personal branding kita sebagai seorang karyawan, itu kita membangunnya dari, oh kita adalah orang yang oke-oke aja disuruh apa saja, gitu. Misalkan begitu ya. Manut gitu, pokoknya pimpinan senang, bukan, tetapi bagaimana kemudian berpikirnya adalah kita memiliki karakter yang bisa mengembangkan nilai dari diri kita sebagai seorang karyawan. Apa itu? Bos-bos itu ya istilahnya saya bos tapi skalanya kecil kalau dibandingkan Pak Tanadi gitu ya. Cuman kalau saya justru ketemu orang yang Pak gitu ya, istilahnya kan kita bisa tahu ya, oh ini orang menjilat, oh ini orang apa namanya, kadang kita ketemu orang yang nyebelin, tapi apa yang dia katakan itu sebetulnya adalah sesuatu yang membangun. Nah, dan biasanya karyawan-karyawan yang bagus itu yang gitu agak nyebelin gitu ya, tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan sepadan gitu. Dan berdampak pada perusahaan. Bacanya yang oke-oke saja itu juga beban akhirnya jadi perusahaan gitu kan. Kalau nggak disuruh nggak gerak dan segala macam. Nah, tapi yang di sini yang maksudnya adalah ketika kita ingin membangun personal branding bagi perusahaan sebagai seorang karyawan, adalah kita membangunnya, kita adalah karyawan yang berdampak pada perusahaan. Nah, bukan kemudian yang oke bos saja. Terima kasih Pak Ardiansyah. Kalau saya mungkin menambahkan tipsnya adalah Anda harus menunjukkan value. Anda karyawan apa? Misalkan Anda bagian apa, bagaimana personal branding Anda dibentuk dari value yang Anda berikan kepada pelanggan. Tidak harus Anda CEO. Kalau Anda punya keunikan, jagoan sepeda, jagoan catur atau apa, itu juga sesuatu yang menarik. Jadi mudah diingat orang, karena rahasianya kan jadi tampil beda dan diingat orang. Terima kasih Pak Ardiansyah untuk sharingnya, sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.